Halo para alumni, kembali lagi di tutorial dari Creative Trader. Kali ini saya mau membantu para alumni semua untuk menggunakan tools terbaru kami, yaitu Explorer Tutup Mata. Tools ini diperkenalkan waktu gathering Januari 2022 lalu. Di sini, tools ini kami buat untuk membantu setiap alumni untuk mencari kira-kira saham apa sih yang lagi hot, yang lagi digoreng bandar, yang lagi ditinggalkan retail. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke toolsnya. Di tools ini ada tiga sheet yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada dashboard, yang kedua itu ada stock explorer, dan yang terakhir itu ada resume. Kita mulai dari dashboard terlebih dahulu. Di bagian dashboard ini kita bisa masukkan kode saham yang ingin kita lihat. Misalkan kita mau masukin saham Arto. Nah, di saham Arto ini kita lihat ada di bagian transaksi itu ada rata-rata 5 hari terakhir 2 triliun, ada di hari terakhir transaksi 1,8 triliun, dan selama itu ada perubahan minus 11%. Untuk partisipasi retail sama, 5 hari terakhir, dan perubahannya 0%. Untuk harga pun sama, rata-rata 5 hari terakhir, rata-rata terakhir, dan perubahan. Perlu dikasih catatan bahwa di bagian harga ini bukan harga closing terakhir, karena kita tidak memasukkan data harga di sini. Kita mengambil rata-rata harga ini dari average pembelian di hari itu, jadi bukan closing, melainkan average pembelian. Makanya kenapa angkanya nggak bulat. Supaya apa? Supaya kita nggak usah banyak memasukkan data. Jadi kalau kita mau ngelihat data closingnya secara precise, kita bisa masuk ke broker masing-masing, ke OLT masing-masing, atau bisa kita googling dengan cara lain lah, supaya ini tidak membebankan input data dari para alumni. Kurang lebih seperti itu. Bisa kita lihat di sini rata-rata 5 hari terakhir 2T, hari terakhir 1,8T, artinya ada penurunan transaksi meskipun nggak terlalu besar, retail berubahnya nggak terlalu banyak, sedangkan harganya jatuh signifikan. Kalau misalnya ini menarik, bisa kita langsung lanjut lihat di Detektor, pergerakan brokernya seperti apa. Terus misalkan kita mau ngeliat BBHI, kita lihat ada penurunan transaksi 17% dibanding 5 hari terakhir, perubahan retailnya nggak terlalu banyak, harganya nggak bergerak kemana-mana. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa kita kombinasikan dengan Stock Explorer. Stock Explorer ini adalah kita mencari saham-saham dengan kategori yang kita inginkan yang disediakan. Contoh, rata-rata transaksi hari terakhir ini menunjukkan resiko yang bisa kita alami. Semakin kecil transaksinya, maka dia semakin gak liquid. Semakin besar transaksinya, biasanya harganya semakin susah bergerak. Jadi seperti itu, kita ambil tengah-tengahnya aja, kita coba ambil yang 5-10 miliar. Dengan kategori yang bisa kita pilih ada 5 kategori. Yang pertama adalah lonjakan volume, yang kedua adalah lonjakan harga, yang ketiga penurunan partisipasi retail, yang keempat kenaikan partisipasi retail kebalikannya, dan yang terakhir itu partisipasi retail rendah. Untuk apa? Lonjakan volume ini kita ngelihat saham yang lagi digoreng-goreng, yang lagi hot. Kayak misalnya di sini Bumi, volumenya naik 3 hampir 4 kali lipat. Berarti di sini Bumi sedang digoreng-goreng dengan kondisi harga 10% naik, retail participation-nya 17% dan partisipasi retailnya turun 3% dari 5 hari sebelumnya. Kalau misalnya Bumi menarik, bisa kita lanjut analisa di dashboard. Bumi, kita lihat, dari 50M, transaksinya melonjak jadi 270M. Ada apa ini? Kita bisa lanjutkan analisa di Detektor. Kurang lebih seperti itu. Kita lagi cari saham yang hot. Atau lonjakan harga, kita bisa lihat harga yang naik tinggi sekali, misalnya Seger di sini. Volumenya turun tapi harganya naik 11%, partisipasi retailnya turun 4%. Kayak gitu. Misalnya kalau menarik, kita bisa cek Seger di sini.
Seger, transaksinya turun, partisipasi retail dari 11 jadi 4, cukup menarik, perubahan harganya sudah naik. Nah, kalau misalnya ini masuk dengan kriteria kita bisa lanjutkan ini analisa di Detektor. Selain itu kita bisa cek yang misalnya penurunan partisipasi retail, berarti retail udah mulai nggak tertarik dengan saham-saham seperti ini. Kita bisa lihat ada transaksi turun 72%, partisipasi retailnya turun 12%. Luar biasa, turunnya jauh banget. Kita lihat ICBP dari 90 hampir 100M turun ke 27M. Sorry. Harganya nggak kemana-mana, tapi retailnya turun 12%. Ini mulai ditinggalkan oleh retail. Kurang lebih seperti itu. Kebalikannya mungkin kita yang mengalami kenaikan partisipasi retail, mungkin ini lagi hot, retail lagi pada masuk, jual beli segala rupa. Mungkin saham-saham seperti ini yang bisa kita hindari, atau kita bisa masuk kalau kita mau scalping di hari itu. Karena biasanya saham-saham yang kayak gini ya, naik turunnya lumayan kencang, kurang lebih kayak gitu. Atau kita mau cari sistem tabur benih yang retailnya nggak ada. Misalnya Avia, retailnya cuma 2%, bank 2%, energi, zinc, LPPF, tower, Mikaling, dan lain-lain. Kita bisa cari di berbagai macam rata-rata transaksi sesuai dengan risiko kita. Di atas 1 miliar ini ada saham Boga, NATO, yang repo-repo kayak gini. Ada CARE, ada CMNT, kurang lebih seperti itu. Itulah kurang lebih kegunaan Stock Explorer. Jadi setelah kita ngeliat yang menarik, bisa kita cek di dashboard, dan kalau memang benar-benar menarik, bisa kita lihat pergerakan bandarnya di Detektor. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah penggunaan resume. Resume ini menunjukkan semua data yang kita masukkan. Ini semua saham yang ada di bursa hari ini. Bisa kita lihat cara penggunaannya bagaimana. Ini bisa kita sorting dari misalnya kita mau cari harga yang jatuhnya paling dalam atau harga yang terbang paling tinggi. Jatuh paling dalam atau terbang paling tinggi. Misalnya kita mau cari harga yang jatuh paling dalam. Caranya gimana? Bisa kita select all di sini, Ctrl A pada keyboard, lalu kita masuk ke sort and filter, lalu kita masuk ke custom sort. Di custom sort ini kita bisa milih mau nge-sort dari apa. Misalkan kita mau ngelihat dari perubahan harga itu ada di kolom key. Kita masuk ke kolom key, lalu kita mau cari dari yang paling dalam sampai yang terbang paling tinggi, dari small to large. Kita lihat di sini ada UVCR, dia selama 5 hari turun 25%, ada kota turun 21%, dan seterusnya. Misalkan kita mau cari yang paling ditinggalin retail, transaksi retailnya berubah paling drastis. Bisa kita cari, kita sort and filter, kita custom sort. Kita lihat perubahan retail itu ada di kolom O di sini. Kita masuk ke kolom O, lalu kita cari yang misalkan paling ditinggal retail, berarti dari paling kecil ke paling besar. Kita lihat perubahannya ada yang 100%, ini transaksinya kecil banget, nggak usah dilihat. Kita cari yang transaksinya lumayan tinggi, misalkan EMTK, perubahan retailnya dia 75% di sini, berarti retail mulai jarang bertransaksi di saham ini. Kurang lebih seperti itu penggunaannya. Kita mau cari dari transaksi terbesar, kita tinggal Ctrl A lagi, kita masuk sort and filter, kita custom sort. Rata-rata transaksi hari ini itu ada di kolom H. Kita cari kolom H dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ini XX ini bisa kita anggurkan saja. Nah, kita lihat transaksi terbesar hari ini ada di Arto. Kurang lebih seperti itu cara penggunaan resume. Seperti itu aja, kita bisa kombinasikan ini ke Stock Explorer, ke dashboard, kita bisa cari-cari, dan kalau ada saham yang menarik kita lihat dari sini, itu bisa kita analisa lanjut melalui Detektor. Seperti itu. Lalu setelah kita menganalisa, tentu ini data nggak terupdate secara otomatis. Mungkin kedepannya akan kita buat otomatis, gitu kita lihat dari kebutuhan. Nanti ini kita memasukkan data manual dan harus menggunakan iPod. Mungkin yang nggak punya iPod bisa pinjem atau bisa daftar dulu.
Di sini ada 4 data yang kita ambil. Yang pertama itu data keseluruhan saham selama 5 hari terakhir, data retail 5 hari terakhir, data keseluruhan saham hari terakhir, dan data retail di hari terakhir. Misalkan ini kebetulan sekarang tanggal 27, itu kita caranya adalah pertama kita masuk ke iPod, setelah masuk ke iPod kita login. Kalau misalnya di iPod-nya berantakan, banyak window-window, kita bisa masuk ke setting, lalu kita new workspace. Misalkan seperti ini banyak, kita bisa ke setting. Untuk menghilangkannya kita bisa ke setting, lalu kita ke new workspace. Lalu kita masuk ke market analysis, kita masuk ke top summary. Ada 2 bagian yang harus kita ganti. Pertama itu view. View di sini kita ganti all. Lalu board di sini kita ganti regular. All dan regular. Sisanya kita tinggal mengganti tanggal. Karena kebetulan tanggal hari ini 27 dan datanya udah keluar. Yang harus kita lakukan mengambil datanya adalah klik kanan di angka-angka ini. Lalu kita pilih copy data to clipboard. Karena ini data hari ini dan semua broker, kita masukkan ke semua broker yang last. Kita hapus dulu semua datanya, kita klik kolom A1, lalu kita paste. Untuk apa dihapus dulu? Supaya nggak ada data yang kepotong sama nggak ada data yang bertumpuk. Bisa bahaya nanti, salah analisa kita. Lalu setelah itu, data pertama udah diambil, lalu kita kembali ke iPod, kita ambil data kedua, kita masukkan data broker retail hari ini. Retail apa yang kita pakai? Itu adalah PD, pakai titik koma, KK, titik koma, NI, titik koma, XC. Ini broker yang kita pakai sekarang untuk menganalisa retail, karena sejauh ini yang paling pure, jadi kita pakai 4 broker ini. Lalu kita show, karena ini retail, kita copy data to clipboard, ada message kita oke aja, lalu kita masuk ke Excel, kita pilih yang retail last. Broker retail, karena tadi kita masukkan broker retail, lalu yang hari ini, last day. Sama kita hapus, kita klik A1, kita paste. Terus udah gitu, data kedua udah kita ambil, sekarang kita ambil data ketiga, yaitu data 5 hari terakhir. Karena kebetulan ini broker retailnya udah ditulis, kita langsung cari aja data broker retail 5 hari terakhir. 5 hari terakhir itu berarti tanggal 20 sampai tanggal 26. Selain hari ini ya, karena data hari ini udah kita ambil, berarti 5 hari selain hari terakhir. 20 sampai 26, 1, 2, 3, 4, 5. Gampangnya adalah kita ngambil zigzag ke kanan atas seperti ini. Kalau nggak ada libur, ini udah 5 hari terakhir. Seperti itu, kita show, karena ini 5 hari terakhir, kita copy data to clipboard, kita pilih retail 5 hari terakhir. Kita hapus dulu, kita klik A1, lalu kita paste. Nah, yang terakhir tinggal data yang all broker. All broker ini tinggal kita hapus aja, ini brokernya. Lalu kita show lagi, kita klik kanan, copy data to clipboard. Lalu all broker, kita hapus. Salah, bukan itu, all broker kita hapus. Lalu kita paste. Seperti ini. Untuk ngecek, biasanya broker ini, kalau kita yang all broker ini netnya selalu 0. All broker ini netnya selalu 0, sedangkan retail itu netnya selalu ada. Dan retail ini netnya selalu ada. Jadi kalau misalnya retail datanya kosong atau all broker datanya ada, berarti ada kesalahan input di sana. Jadi jangan sampai salah, karena itu bisa mempengaruhi nanti ke hasil-hasil yang ada di dashboard, Stock Explorer, dan resume ini. Seperti itu aja, nggak terlalu sulit, cuma mungkin memang harus punya iPod di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk membantu setiap alumni semua untuk membantu di trading tutup mata ini. Tetap santuy, nggak usah panik, karena justru di fase seperti ini, seperti yang Bapak Arga bilang kemarin, bahwa justru bandar jadi semakin leluasa, dia semakin enak untuk ngegoreng saham, jadi peluang-peluang justru semakin besar kalau kita bisa mencari peluang tersebut. Jangan panik, tetap santuy, dan semoga tools ini bisa membantu semuanya dalam mencari saham-saham yang menarik.
Itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.